few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Katriska Mandabekti dan teman saya Muhammad Ilham Baihaqi dari kelompok 3. Di sini kami berdua ingin mempresentasikan tugas dari Pak Dani yang berjudul Kontak Sosial Edukatif. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan presentasi dari materi tersebut dan nanti akan disusul oleh teman saya. Pendahuluan. Kontak sosial adalah fondasi dari interaksi manusia. Dalam konteks pendidikan, kontak sosial edukatif memainkan peran krusial dalam membentuk pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Tema ini membahas bagaimana berbagai jenis kontak sosial memengaruhi proses pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan pembentukan karakter di lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan materi. Yang pertama, definisi kontak sosial dan jenis kontak sosial. Yang kedua, contoh kontak sosial. Yang ketiga, contoh kontak sosial edukatif. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu definisi dan jenis kontak sosial. A. Kontak sosial primer. Definisi interaksi tatap muka yang bersifat personal, intim, dan emosional. Karakteristik melibatkan hubungan yang mendalam seperti kepercayaan, empati, dan saling pengertian. Yang B. Kontak sosial sekunder. Definisi interaksi yang lebih formal, impersonal, dan seringkali melibatkan perantara. Yang karakteristiknya yaitu lebih berfokus pada tujuan tertentu seperti penyampaian informasi atau koordinasi tugas. Selanjutnya, kontak sosial langsung. Definisi interaksi yang terjadi tanpa perantara atau media. Karakteristiknya memungkinkan respons langsung dan umpan balik instan. Selanjutnya, kontak sosial tidak langsung. Definisi interaksi yang terjadi melalui perantara seperti media sosial, email, atau platform daring lainnya. Karakteristiknya yaitu memungkinkan interaksi tetapi mungkin kurang personal. Yang selanjutnya yaitu materi yang kedua, contoh kontak sosial. Di sini saya akan memberikan contoh kontak sosial dalam konteks pendidikan. Kontak sosial primer yaitu contohnya diskusi kelompok kecil. Mahasiswa berinteraksi secara intensif untuk membahas materi kuliah atau memecahkan masalah studi. Contoh yang kedua, bimbingan skripsi. Mahasiswa bertemu secara rutin dengan dosen bimbingan untuk membahas perkembangan riset. Yang selanjutnya, kontak sekunder langsung. Contoh yang pertama, kuliah umum. Dosen memberikan materi kepada audiens yang besar dengan sesi tanya jawab di akhir. Contoh yang kedua, seminar akademik. Para ahli berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan peserta melalui presentasi dan diskusi. Kontrak sekunder tidak langsung. Forum diskusi online mahasiswa dan dosen berinteraksi melalui platform daring untuk membahas topik kuliah atau menjawab pertanyaan. Learning, penggunaan platform daring untuk menyampaikan materi kuliah, memberikan tugas, dan memberikan umpan balik. Materi 3, contoh kontrak sosial edukatif. Kontrak sosial edukatif, definisi interaksi sosial secara khusus dirancang atau terjadi dalam konteks pendidikan dengan tujuan meningkatkan pembelajaran, pengembangan keterampilan, dan pembentukan karakter. Contoh proyek kolaboratif, mahasiswa bekerja bersama dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang menantang pengembangan keterampilan tim.
dan memecahkan masalah. Kesimpulan, kontrak sosial induktif adalah elemen penting dalam pendidikan yang efektif. Dengan memahami berbagai jenis kontrak sosial, manfaatnya, tentangnya, dan strategi untuk meningkatkan pendidikan, dan mahasiswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, kolaboratif, dan bermakna. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak ada pertanyaan, maka presentasi ini akan kita akhiri sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf jika kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.